Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Triutami dari KKN UIN Wali Songo Semarang, Posko 85 yang bertempat di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dengan tema KKN Desa Sejahtera dengan kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs. Desa Johorejo memiliki 2 RW, yang masing-masing RW-nya memiliki 4-5 RT. Masyarakat Desa Johorejo sangat kental akan tradisi daerah setempat. Selain itu, Desa Johorejo terletak pada dataran rendah yang cocok digunakan untuk pertanian. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat bekerja di bidang pertanian. Mayoritas pertanian di daerah ini diantaranya yaitu bawang merah, tembakau, jagung, dan padi. Pada kali ini akan dipaparkan secara rinci mengenai tanaman tembakau dan cara penanamannya. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari KKN MIT Posko 85 ingin meliput tentang pertanian tembakau yang ada di Desa Johorejo. Dan dia langsung didasarkan narasumber Bapak Ruwedon selaku petani tembakau dan perangkat desa di Desa Johorejo. Saran Thomas Igling. Oke Pak, terima kasih Pak telah membantu kami untuk menjelaskan tentang tembakau ini. Mungkin mulai dari penanaman tembakau sendiri itu bisa dimulai itu tahun berapa? Kayak bulan apa Pak? Nah, untuk tanaman tembakau itu mulai proses awal dari persiapan lahan. Persiapan lahan itu sekitar bulan 4 dan bulan 5. Untuk tanamnya sendiri itu di desa sini biasanya tanggal 20 bulan 5 itu sudah mulai tanam sampai bulan 6. Bulan 6 sudah masih ada yang tanam. Untuk kayak tadi proses persiapan lahan itu juga memakan waktu. Untuk tanah-tanah kering, misalnya tanah kering kita harus menyiapkan kaitannya untuk lahan tembakau itu harus diplo atau dirotari. Misalnya rumahnya itu gendul, kalau enggak dirotari yo tanyanya bantat. Itu untuk tanaman tembakau tetap delok. Nah, setelah dirotari itu kan harus penyiapan lahannya itu juga bedengan itu kurang lebih lebarnya itu sekitar 160 cm sampai bulan untuk lahan itu lahannya ya. Jadi sistem tanamnya itu berarti saat lahannya itu tiap bedeng itu ada 2 ya, dengan jarak itu 60 atau 80 kali 40 cm. 60 kali 40 itu jumlah jarak tanamnya ya, mendapatkan hasil yang baik. Untuk bibitnya sendiri itu Pak? Untuk bibit itu untuk Desa Johorejo ada yang membuat sendiri dan ada yang membelinya itu di daerah Pegandon, Sawahan atau daerah kalau di Gemuh sendiri juga ada di daerah Kantian untuk pembuat jenis tembakau. Untuk beli benihnya itu masih berupa biji apa langsung sudah jadi siap tanam. Kalau membenih sendiri persiapan benihnya itu semenjak tembakau yang lalu, tahun lalu sudah dipersiapkan untuk benih, biasanya seperti itu bijinya. Penanaman benih kalau bisa misalkan kita membuat sendiri itu kurang lebih berapa bulan Pak? Itu kurang lebih umurnya sekitar 30 sampai 40 hari untuk benih baru siap tanam. Ini tembakau. Jadi proses tembakau terbilang cukup rumit ya Pak? Rumit.
karena si pengolahan bibitnya itu harus juga bagus. Kalau benihnya jelek ya nanti hasilnya juga jelek, ya maksimal. Untuk masa tembakau sendiri itu siap panen itu berapa bulan, Mbak? Sekitar umur 3 bulan. 3 bulan. Nanti kalau kita tanam bulan 5, bulan 5 nanti kan bulan 8 udah mulai siap semen. Bulan 8, bulan 9. Dan untuk Desa Sidoarjo nanti panen raya itu sekitar bulan 9. Bulan 9 September. Kalau setiap panen tuh langsung kita bisa jual ke tengkulak atau ke pabrik. Untuk panen ya, ada yang dijual daun, ada pada punah segini. Terus ada yang dijual sudah kering bentuk rajangan. Itu kalau jual kering itu lewat ya jualnya ke pabrik. Tapi kan kalau di Desa Sidoarjo lewatnya tengkulak, kan tidak ada mitra mas. Kalau ada mitra biasanya tuh langsung ke mitra. Berhubung tidak ada mitra ya bebas, pasar bebas lah. Kalau biasanya sendiri itu tembakau itu lebih distorkan ke mana Pak, pabrik? Berarti Tergantung pabrik yang beli mana. Biasanya untuk tahun kemarin itu Jarum juga membeli, terus Bidang Garam juga membeli, Noyorono, Sepur itu juga membeli. Kalau tahun ini belum tahu. untuk faktor harga Pak, apa cuaca juga mempengaruhi ya? Oh, sangat mempengaruhi, cuaca itu sangat mempengaruhi. Untuk tanaman tembakau itu cuaca boleh dikatakan nomor 1. Kalau cuacanya baik insya Allah ya ada. Soalnya kalau harga itu bagus tapi cuaca tidak mendukung, sering hujan ya harga kali jelek turunin. Nah, tembakau itu sulit sih. Dia terlalu banyak air ya kurang bagus, kurang air ya aman sama jadi. Untuk penyakitnya sendiri Pak ke tembakau. Oh, untuk penyakit tembakau itu banyak sekali mas. Ada untuk yang sekarang tahun ini yang melanda di Desa Sidoarjo itu penyakitnya keriting itu. Keriting itu penyebabnya virus jamur juga bisa. Itu yang diserang akarnya itu tidak berkembang ya, tidak bisa berkembang, akhirnya terpengaruh di daunnya itu nggak bisa lebar, kecil. Kalau tembakaunya itu masih kecil bisa mati, tapi kalau udah besar, kalau tembakaunya sudah besar dia daunnya nggak bisa lebar, cium dah. Cara Jawa cium. Terus ada lagi yang penyakit layu itu biasanya tanam waktu tanam terus dia hidup baru kuning nah akhirnya mati. Layu batang itu penyebabnya jamur. Biasanya itu kalau banyak hujannya itu bisa menyerang ke situ layu batang yang tinggi. Terus ulat juga banyak mempengaruhi, soalnya dimakan daunnya sih, kita ambil daunnya kok daunnya tipis yo. Enak gaya ulat apa. Terus ada lagi yang namanya kerak daun. Jadi yang dawa terus warna kalau tanaman tembakau terlalu rapat itu juga berisiko di kehamilan. Orang ada colowongan kutu kebul Itu menyerangnya juga daun ya Pak ya? Yang dihisap sarinya masalahnya ring ya, sama akhirnya daunnya itu propos, nggak ada isiman. Itu biasanya diatasi Kalau di sini kalau tergantung, kalau jenis jamur kita pakainya fungisida. Nah, bahasanya ulat terus kerak itu kita pakai insektisida yang khusus untuk ulat. Kalau jamur, jenis jamur ada pernonosnya, ada topsin, ada antrakol, tertentu kita mau pilih yang mana. Kalau jenis jamur itu ada pupuk khusus gak Pak? oh ada. Kalau pupuk itu kalau pemupukan tanaman tembakau sebelum ditayami kan kita harus dipupuk
pupuk awal sebelum tanam itu pakainya SP, pupuk SP 36 atau SP apa yang jenis SP. Terus setelah tanam umur 15 hari kita pupuk lagi dengan kadar NPK, harus menyesuaikan. Karena kalau tembakau itu terlalu banyak N yang tidak bagus. Tembakunya nanti terus ya. kalau per hektar itu kalau N kita tanah kering itu membutuhkan sekitar 40 sampai 60%. Ini tapi nantinya untuk tanaman tembakau itu beragam di P dan kadar P dan K biar kalau bedanya dapat visual. Pemupukan itu batas 15 hari kita pupuk. Setelah kita pupuk 15 hari lagi kita pupuk lagi, pemupukan kedua. Bisa 2 kali pupuk, bisa 3 kali pupuk. Untuk mendapatkan kadar K yang banyak, biasanya kalau petani itu pakainya fertilizer tembakau. Itu kadarnya apa? Nanti hasilnya biar bagus. Buka. Kalau untuk jenis tembakau atau varietas yang paling sering apa? Kalau di sini itu umumnya pakainya varietasnya itu serumpung, terus hilang juga hilang. Terus BAT. Kalau di sini ya banyak. Tapi mayoritas itu serumpung. Harganya kaitan harga itu gini Mas, kalau kita pemasaran untuk tahun kemarin itu bisa dikatakan ya agak bagus lah untuk daerah Kendal. Nah itu bisa rata-rata 35 sampai 40 kilo. Itu kita ambil rata-rata, soalnya kan untuk tembakau itu petikan pertama, kedua, ketiga itu harganya tetap beda-beda. Yang kalau petikan pertama tetap murah. Untuk tahun kemarin petikan pertama itu mencapai 30.000 petikan pertama, kedua ada yang mencapai 35, 40, tergantung kualitas tembakau. Ada grade khusus ini enggak Pak? Grade tembakau Dari pabrik itu tetap ada dalam grade. So kalau gambaran itu pakainya masalah A terus B terus C kalau salah F adanya. Gudang garam juga ada sama. Tiap yang mana tiap pakai jenis sini. Oh tiap pabrik sendiri grade-nya Pak. Itu kalau misalnya dari pabrik itu diatur sendiri. Petani lewat kita pula dari pihak gudang itu biasanya dia sudah mempunyai bakul si A si B lah. Untuk bakul kalau di sini itu Pak Ngadi itu bakul miliknya Jarum, kenal punya Jarum. Dia membeli tembakau masuknya di gudang punya Jarum. Terus ada yang bakul punya gudang garam ya dia membeli terus masuknya itu gudang garam. Itu tergantung harga yang bagus yang mana. Tapi biasanya kalau bakul pokok itu ya udah bisa ke sana sini. Pokok kalau punya gudang garam dia tetap harus jualnya tuh gudang garam. Kalau ke lain ya kena perlahan. Untuk sisa tembakau panenan itu biasanya untuk apa Pak? Kalau di sini payu semua ketemu. Untuk itu yang tembakau itu yang bagus itu kan masuk keranjang itu yang bagus. Terus itu keranjang ada sisa-sisa itu masuknya di kritik. Oh harganya ada sendiri. Kayak gue ada. Jadi terjual semuanya. Jadi habis ya Mas Alfa? Nih habis. Tinggal batalnya tok. Mungkin
Sekian Pak wawancara kita untuk membahas tentang tembakau ini. Terima kasih. Setelah menyaksikan video tadi, dapat disimpulkan sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan perekonomian daerah ini.